Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai jantung dan pembuluh darah. Alat-alat peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan pusat dari sistem peredaran darah manusia. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Pada orang dewasa, jantung memiliki berat sekitar 335 gram. Pacemaker atau pacu jantung adalah sekelompok sel yang terletak di atrium kanan. Pacemaker ini mengirimkan pesan-pesan elektrik ke otot jantung. Pesan-pesan ini merangsang otot jantung untuk berkontraksi. Pacemaker juga menerima informasi dari otak. Beberapa sel saraf yang merangsang jantung bergerak pelan, sebagian lagi merangsang bergerak cepat. Jadi, otak dapat pula mengatur detak jantung sesuai kebutuhan hidup tubuh. Jantung dibungkus oleh suatu membran yang disebut perikardium. Di dalam perikardium ini terdapat rongga perikardium yang berisi cairan perikardium. Cairan perikardium berfungsi mengurangi gesekan pada saat jantung berdenyut. Jantung tersusun atas 3 lapisan jaringan, yaitu epikardium, lapisan telur jantung, miokardium, otot jantung, dan endrokardium, lapisan pembatas ruang jantung. Katup tricuspidalis membatasi atrium kanan dan ventrikel kanan. Adapun katup semilunaris terbagi menjadi 2, yaitu katup semilunaris aorta dan katup semilunaris pulmonalis. Katup semilunaris aorta membatasi ventrikel kiri dan arteri aorta, sedangkan katup semilunaris pulmonalis membatasi ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Dalam bagian jantung terdiri atas 4 ruang. 2 rongga yang terletak di atas disebut atrium atau serambi, dan 2 rongga di bawahnya disebut ventrikel atau bilik. Jantung memiliki 3 jenis katup, yaitu katup bicuspidalis, katup tricuspidalis, dan katup seminularis. Katup-katup tersebut berfungsi agar aliran darah tetap searah dan darah di dalam jantung tidak bercampur. Katup bicuspidalis membatasi antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri juga dikenal dengan sebutan pembuluh nadi. Fungsi pembuluh darah arteri adalah mengalirkan darah keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri adalah darah yang mengandung oksigen tinggi kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri juga disebut darah bersih. Denyut dari pembuluh darah arteri ini terasa, dan kalau terjadi luka maka darahnya mengucur deras. Namun, dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Dilihat dari letaknya, pembuluh darah arteri berada di bagian dalam tubuh atau tersembunyi. Yang kedua yaitu pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena juga sering disebut dengan pembuluh balik. Pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah vena adalah darah yang mengandung oksigen rendah atau tinggi karbon dioksida, kecuali pada pembuluh darah vena yang asalnya dari paru-paru. Oleh sebab itu, pembuluh vena juga disebut mengangkat darah kotor. Kebalikan dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dinding pembuluh darah vena ini tipis dan tidak elastis. Lalu denyut pembuluh darah vena tidak terasa, dan kalau terjadi luka darahnya akan menetes. Pembuluh vena ini bisa terlihat dari permukaan kulit,
berupa garis bercabang yang warnanya kebiruan. Ini karena letak pembuluh vena dekat dengan permukaan tubuh. Pembuluh kapiler merupakan bagian cabang yang ada di ujung pembuluh arteri dan vena. Pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh darah yang kecil, halus, dindingnya tipis, dan berpori. Pembuluh kapiler menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh. Asal pembuluh darah ini adalah arteriol atau cabang pembuluh darah kecil arteri menuju ke venula. Dalam pembuluh kapiler itu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Namun pembuluh darah kapiler banyak mengandung oksigen. Yang terakhir yaitu mengenai perbedaan arteri pembuluh nadi dengan vena pembuluh balik. Arteri yang pertama meninggalkan jantung, yang kedua darah yang diangkut umumnya banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis, yang ketiga letak pembuluh darah agak ke dalam, yang keempat aliran darah kuat dan darah memancar ke luar bila pembuluh darah luka, dan yang terakhir yaitu dinding pembuluh darah tebal dan agak kaku. Kemudian vena atau pembuluh balik. Yang pertama yaitu menuju jantung. Yang kedua, darah yang diangkut umumnya banyak mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, letak pembuluh darah dekat dengan permukaan. Kemudian yang keempat, aliran darah kuat dan darah tidak memancar bila pembuluh darah luka. Kemudian yang terakhir yaitu dinding pembuluh darah tipis dan elastis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.